Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akadun, fasilitator, pembelajar perkuliahan manajemen publik. Pada kesempatan yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian manajemen publik. Nah, yang sering kali menjadi bahan diskusi di manajemen dan administrasi itu sebenarnya apa itu manajemen, apa itu administration. What is management and administration? Jadi apa sih, apakah binatang manajemen dan binatang administrasi itu suatu hal yang sama, suatu hal yang berbeda, atau seperti apa gitu ya. Nah, demikian juga akhirnya ketika digabungkan dengan public management atau public administration itu hal yang sama atau yang berbeda. Ya, itu ya. Pertama, kita pada dasarnya di dalam literatur itu ada 3 hal dalam kaitannya manajemen dan administration. Ya, di satu sisi ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa manajemen itu lebih luas dari administrasi. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen. Dan ada juga yang berpendapat yang ketiga itu bahwa manajemen dan administrasi itu adalah sama. Nah, mengapa ini bisa terjadi semacam itu? Mari kita bahas. Pihak-pihak yang menyatakan bahwa manajemen itu lebih luas dari administration, mengapa? Karena pada dasarnya menurut orang-orang manajemen, yang namanya administrasi itu bagian dari administrasi, bagian dari manajemen. Karena apa? Menganggap bahwa administrasi itu ya clerk, ketatausahaan. Atau lebih sempit lagi, mereka mengatakan bahwa administrasi itu sama dengan manajemen perkantoran. Nah, ya sah saja bagi mereka, tapi bagi orang administrasi publik atau administrasi negara, bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen. Kenapa administrasi itu lebih luas dari manajemen? Ya, kalau kita lihat ruang lingkupnya secara tradisional saja ya, ruang lingkup dari administrasi itu adalah ada yang namanya organisasi dan ada yang namanya manajemen. Jadi itu yang paling tradisional itu OM, organisasi dan manajemen. Bahwa garapan administrasi itu ada OM. Jadi manajemennya ya apa yang dikatakan manajemen semuanya ikut gitu ya. Makanya administrasi itu lebih luas dari manajemen. Nah, itu jadi banyak itu. Jadi ada manajemen perkantoran, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pelayanan, ada manajemen strategi, ya. Ada manajemen pengadaan, ada manajemen inventaris gitu ya. Semuanya itu termasuk dalam administrasi. Walaupun misalnya ada berkembang lagi bahwa administrasi itu di samping ada yang namanya organisasi, ada implementasi, ada
manajemen publik juga. Nah, itu ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu yang menyatakan bahwa manajemen dan administrasi itu sama. Kenapa? Yang menyatakan sama. Ya pada dasarnya kalau dia yang difokuskannya pada fungsi-fungsi manajemen. Ketika ada orang yang mengatakan fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi administrasi, yaitu merujuknya kepada hal yang sama gitu. Ya fungsi administrasi, fungsi manajemen ya kalau menurut Terry ya pasti akan bicara tentang perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu ya. Nah, ketika bicara fungsi-fungsi administrasi ya sama itu juga gitu ya. Nah, makanya ini yang tiga model semacam itu yang ada di pendapatnya. Itu dengan alas-alasannya. Nah, sekarang mari kita lebih lebih dalam lagi gitu ya. Membahasnya. Sebenarnya kalau lihat itu ya, kalau lihat penguin itu mungkin dari sudut pandang saja. Kalau lihat nih penguin ini itu hanya dari berbeda sudut pandang, penguinnya sama gitu. Mungkin lokus dan fokusnya hampir sama gitu ya. Penguin, tapi berbeda dari sudut pandang saja gitu. Nah, itu yang pertama itu tadi ya, tidak ada perbedaan antara manajemen dan administrasi. Yang kedua, manajemen dan administrasi dua fungsi yang berbeda. Nah, kalau yang pertama yang sama, ya tadi alasannya apa? Tadi dari sudut pandang itu sama saja ya menjalankan fungsi manajemen. Nah, kalau yang berbeda itu ada yang mengatakan administrasi sebagai bagian dari manajemen. Sementara ada juga yang pihak yang mengatakan bahwa administrasi merupakan aktivitas yang lebih luas. Manajemen merupakan fungsi yang lebih rendah gitu ya. Nah, ini yang dibahasnya. Nah, bagaimana administrasi dan manajemen merupakan fungsi yang sama? Ya, kalau kita bicara manajemen untuk menyebut aktivitas pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif di ranah privat atau bisnis. Ya, kalau bicara administrasi untuk menyebut aktivitas yang sama di ranah publik atau birokrasi. Jadi, ya, itu yang pertama. Jadi sama gitu, aktivitasnya itu sama, pengelolaan sumber daya manusia juga gitu ya. Walaupun beda lokusnya. Tapi dengan keadaan sekarang manajemen dan administrasi lokus ini sudah berubah. Ya, ada administrasi bisnis, berarti ya lokusnya di bisnis kan. Ada manajemen publik, berarti manajemen publik juga. Jadi tidak untuk yang pertama ini sebenarnya sudah kabur gitu ya, sama-sama aja fungsinya itu ya. Yang kedua yang seperti sudah saya kemukakan di atas itu, administrasi publik maupun manajemen bisnis sama-sama menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini sebenarnya yang pada awalnya gitu, umumnya gitu pada awalnya administration it is popular with government, military, educational, and religious organization. Ya, itu pertama kali, tapi perkembangannya sudah tidak lagi seperti yang saya sebutkan di atas. Ada administrasi bisnis, ada manajemen publik kan gitu. Nah, manajemen it is business enterprises. Nah, kan gitu ya. Itu persamaan antara administrasi dan manajemen. Nah, kalau bahwa manajemen lebih luas dari administrasi, di samping yang sudah saya kemukakan di awal gitu ya, ini saya kemukakan beberapa pendapat yang mengatakan manajemen itu lebih luas dari administrasi. Nah, yang pertama Leonard D. White yaitu menyatakan bahwa the study of administration should start from the base of management rather than the foundation of law. Jadi studi administrasi itu seharusnya dimulai dari dasar-dasar manajemen dulu, ya, daripada dasar-dasar hukum. Jadi kalau yang penting mah itu manajemen itu lebih luas dulu karena menjadi dasar-dasar pondasi dari administrasi gitu ya.
Nah, itu. Yang kedua, yang mengatakan manajemen lebih luas dari administrasi itu adalah Henry Fayol. Dia mengatakan, it is important not to confuse administration with management. To manage, bla bla bla, is to conduct an organization toward the best possible use of all resources to ensure the smooth working of the blah 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 essential function. Administration is only one of this function. Nah, itu ya. Memang kadang-kadang kata Fayol itu antara administrasi dan luas itu suatu bidang kajian yang sangat membingungkan gitu ya. Padahal keduanya itu tadi penggunaan sumber daya, tapi kata si Fayol itu salah satu fungsi-fungsi administrasi, salah satu fungsi yang esensial saja. Administrasi itu salah satu dari fungsi manajemen. Nah, ini tadi ya yang mengatakan awal saya itu mengatakan bahwa orang-orang manajemen itu menganggap bahwa administrasi itu merupakan salah satu aja itu manajemen perkantoran saja gitu. Kalau bicara administrasi ketatarusahaan atau manajemen perkantoran gitu, kayaknya dikatakan ini ya orangnya itu Fayol itu ya. Demikian juga kalau kita melihat dari kamus Oxford, ada Oxford Dictionary. Nah, di sana administrasi itu adalah act to administering. Nah, berarti administrasi itu to manage the affair of, to direct the execution. Nah, ini berarti administrasi itu ada to serve, melayani, to govern, memerintah. Ya, atau mengatur ya. Lalu manajemen itu to conduct, to control the course of affair by one's own action. Oleh karena itu to control by hand or gain result. Nah, sedangkan manajemen itu adalah mengontrol bagaimana mengontrol semuanya atau bagaimana mendapatkan hasil, sehingga pengertiannya itu lebih luas. Baik mengatur atau melayani itu merupakan dari bagian dari untuk mendapatkan hasil. Nah, Owen Hayes itu mengatakan bahwa administrasi publik sama dengan administrasi pemerintahan birokrasi. Administrasi publik lebih luas, ya, organisasi publik maupun organisasi publik juga termasuk ke dalam bagian dari manajemen publik gitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari kamus Webster Dictionary mengatakan bahwa manajemen, the act or art of managing, the conducting, aktivitas atau seni mengatur, mengarahkan, yang namanya manajemen itu. Lalu yang kedua, the conducting or supervising of something as a business, mengarahkan atau mengawasi sesuatu seperti bisnis. Dan yang selanjutnya itu yang namanya manajemen itu adalah the executive function of planning, organizing, coordinating, directing, controlling, and supervising any industrial or business project or activity with responsibility for results. Nah, jadi sebenarnya manajemen itu lebih luas gambarannya, pengertiannya itu daripada administrasi publik ya. Nah, sekarang beberapa pendapat yang mengatakan bahwa manajemen publik itu bagian dari administrasi publik atau administrasi publik itu lebih luas dari manajemen publik. Pertama, Rosenblum. Apa itu administrasi publik atau administrasi negara? Yang namanya administrasi publik atau administrasi negara itu penerapan teori dan proses manajerial, politik dan hukum
guna menjalankan mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu Rosenblum itu. Jadi padanya teori dan proses apa? Manajerial, politik, dan hukum. Jadi minimal dari situ aja lebih luas gitu dari divisi Rosenblum itu. Yang namanya administrasi negara itu apa? Termasuk proses-proses manajemen manajerial itu kajian dari administrasi publik. Ditambah lagi politik dan hukum. Ya, untuk melaksanakan fungsi regulasi, fungsi pengaturan, dan fungsi pelayanan. Kan itu kan lebih luas ya menurut Rosenblum. Nah, itu sama sebenarnya satu jenius ya, satu klasifikasi, satu ordo lah atau satu ordo ya. Nah, ini kan unggas itu ya. Nah, ada unggas itu ada yang burung, ada anak ayam kan gitu. Unggas juga namanya tuh. Sedangkan Oud, Hyde, and Savris mengatakan bahwa public management is a branch of the larger field of public administration. Jawab, public administrasi publik itu, manajemen publik itu merupakan cabang dari kajian atau bidang kajian yang lebih luas, yaitu administrasi publik. Yang kedua, public management as a technical subfield of public administration. Nah, sama itu sebenarnya. Yang namanya manajemen publik itu adalah sub bidang gitu ya, teknis ya, dari administrasi publik. Nah, itu. Nah, selanjutnya mengatakan bahwa public management is major segment of the broader field of administration. Public management itu adalah bidang lebih luas dari administrasi. Public administration is profession and on the public management manager is a practitioner of that profession. Nah, ini kebalikan dari pendapatnya Fayol tadi ya, Henry Fayol tadi ya. Administrasi justru profesional. Administrator itu profesional yang mengambil kebijakan-kebijakan gitu ya. Sedangkan yang manajer itu merupakan praktisi yang melaksanakan. Jadi kalau presiden direktur itu atau direktur itu ya administrator itu. Tapi kalau manajer keuangan itu adalah praktisinya gitu. Jadi oleh karena bagian daripada manajemen itu yang pendapatnya Savris dan kawan-kawan tadi. Nah, oleh manajemen itu bagian pendapatnya mungkin yang ini nih, yang terpenting ini ya, yang memudahkan gitu ya. Apa itu administrasi? Pada dasarnya administration the determination of objective and policies. Jadi administrasi adalah penentuan sasaran dan kebijakan. Pemenuhan tujuan dan sasaran kebijakan. Sedangkan manajemen executive function involving the implementation of policy and direction of effort for the achievement of objectives. Jadi pada dasarnya kalau manajemen itu adalah fungsi eksekutif yang intinya bagaimana melaksanakan kebijakan dan mengarahkan usaha-usaha untuk pencapaian pencapaian tujuan-tujuan sasaran. Nah, itu jadi pada dasarnya yang berpegang penuh untuk menentukan kebijakan tujuan sasaran adalah administration, sedangkan manajemen itu hanya pelaksana gitu. Lalu apa sih what is public management? Nah, ini manajemen publik pada dasarnya manajemen di instansi pemerintahan itu ya. Mudah saja itu. Manajemen di instansi pemerintahan. Nah, secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah, ini merkebannya. Sedangkan Woodrow Law mengatakan pemerintah ini manajemen publik itu fokusnya ya
Menurut Woodrow Wilson itu pemerintah sebagai setting utama organisasi. Jadi menurut manajemen publik itu pemerintah itu lokus utama dari kajian manajemen publik gitu. Jadi yang organisasi yang dibahas, yang dikaji oleh manajemen publik itu adalah pemerintah gitu. Yang kedua, fokusnya itu fungsi eksekutif sebagai fokus utama. Ya, kalau manajemen publik jadi fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu fungsi melaksanakan kebijakan, fungsi melaksanakan undang-undang. Itu fokus utamanya, bukan membuat undang-undang gitu ya. Pada dasarnya akhirnya sebenarnya ini juga kurang tepat itu karena di dalam prakteknya gitu ya. Yang namanya eksekutif juga kan membuat undang-undang, membuat peraturan perundang-undangan maksud saya. Ya, ketika yang membuat undang-undang memang berdua kan, eksekutif dan legislatif. Tetapi ketika membuat perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, itu semuanya itu kebanyakan instansi pemerintah gitu. Jadi ini perlu juga. Tapi memang fokusnya tadi ya, eksekutif itu menjalankan fungsi-fungsi melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, prinsip manajemen sebagai pengembangan kompetensi administrasi. Nah, prinsip-prinsip manajemen ya yang seperti apakah yang 14 itu yang dikemukakan oleh Fayol atau prinsip-prinsip manajemen dalam pengertian manajemen pemecahan masalah, problem solving gitu ya. Terutama kalau dilihat dari analisis manajemen gitu ya. Jadi kira-kira di dalam meningkatkan kompetensi administrasi, apa sih kompetensi dalam administrasi dulu ya? Kompetensi adalah kemampuan administrasi publik di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu maka seorang administrator, seorang manajemen publik itu wajib menguasai prinsip manajemen. Ya, misalkan bagaimana ada hierarki, ada smart corrupt gitu ya, ada pelatihan itu ya, ada kompetensinya gitu ya. Dan yang sangat penting nanti menguasai analisis manajemen. Ya, baik yang paling sederhana, analisis manajemen itu adalah analisis pohon keputusan kan gitu. Kalau pohon keputusan kan apa persoalannya, lalu dibikin alternatif jawabannya gitu ya setelah tahu persoalannya apa dari pohon keputusan itu, lalu dipilih gitu ya. Jadi ada persoalan dulu apa, lalu dipilih alternatif jawabannya, lalu dipilih mana yang terbaik, yang tepat untuk persoalan itu. Atau kita menggunakan analisis manajemen strategis. Ya mulai dari pengamatan lingkungan internal dan eksternal, membuat strategi, lalu membuat implementasi strategi dan melakukan evaluasi atau pengendalian. Nah, itu juga harus mampu gitu. Atau kita menggunakan fishbone analisis, manajemen fishbone itu ya. Gitu misalnya kita seperti sirip ikan gitu dijabarkan itu persoalan-persoalannya dicabangin lalu seperti sirip ikan aja ya, apa persoalannya lalu kira-kira apa tanda pemecahan yang paling tepat gitu ya. Dijejerkan di sirip-sirip ikannya itu. Atau analisis yang sifatnya komputer, statistik gitu ya. Nah, itu harus dikuasai supaya yang namanya manajer publik itu mampu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, di dalam manajemen publik itu ada yang namanya metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik. Nah, sebenarnya yang belajar yang paling penting itu adalah ya mencontoh, benchmark praktek-praktek yang ada di tempat lain yang memang paling baik gitu ya.
terus ditingkatkan kembali. Nah, makanya studi banding itu sangat penting juga ya. Asal jangan sampai studi bandingnya 2 jam, mainnya 5 hari gitu kan gitu. Tapi kalau studi banding pun sebenarnya lebih cepat menempel gitu ya daripada kita belajar di kelas atau seperti saya ceramah semacam ini sebenarnya ya. Nah, makanya perlu sekali itu studi banding ke mana gitu ya untuk metode pembelajaran gitu ya. Karena itu melakukan perbandingan gitu. Yang kedua, manajemen publik itu sama dengan keahlian teknik manajerial. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Hayat Shafris itu mengatakan bahwa manajemen publik memfokuskan pada administrasi publik sebagai sebuah profesi dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Nah, jadi kalau administrasi tadi seperti diulangi lagi profesi, sedangkan yang manajer publik adalah praktisi. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan legislatif, peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya. Jadi kalau bicara manajemen publik pelaksanaan internal saja gitu ya, bukan melakukan hubungan dengan luar gitu ya. Lalu Graham and Hayes ini mengatakan bahwa public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement atau efektivitas, and other managerial and technical question. Jadi pada dasarnya yang namanya public management itu memperhatikan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan masalah-masalah manajerial dan teknik yang lain. Jadi lebih secara praktis. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan teknik manajerial. Apa sih teknik manajerial yang diperlukan? Ya tadi kemampuan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, kemampuan untuk bisa merencanakan, membuat perencanaan, kemampuan mengorganisasikan, membuat organisasi, ya, membuat organisasi, kemampuan mengarahkan, berarti menggerakkan, berarti ini fungsi kepemimpinannya, lalu fungsi mengawasi atau mengontrol, mengendalikan gitu. Yang ketiga, manajemen publik itu adalah studi aspek-aspek umum organisasi. Offerman dalam Keban ini menyatakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi. Dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik dan di sisi lain. Jadi kalau bicara kita bicara manajemen publik itu adalah disipliner gitu ya. Dari aspek umum yaitu biasanya gabungan antara fungsi manajemen dan tool manajemen. Nah, itu ya. Manajemen publik itu sama dengan cara mengimplementasikan kebijakan publik. Nah, ini seperti Hayat dan Shafris ini secara spesifik manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Jadi, kalau kita bicara implementasi kebijakan publik atau implementasi kebijakan itu sama dengan manajemen gitu ya. Jangan ada misalkan judul skripsi atau tesis mengatakan pengaruh kebijakan publik terhadap manajemen dinas X gitu ya untuk meningkatkan kerja dinas gitu ya. Nah, itu kan sudah salah ya. Jadi isinya apa ya? Isinya sama itu mengimplementasikan itu perencanaan, pengurusan, pengontrolan merupakan peran pertama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah publik. Nah, itu sama aja ya. Jadi fungsi yang namanya implementasi itu sama gitu, fungsi-fungsi manajemen. Manajemen publik dan bagaimana kaitannya manajemen publik dengan kebijakan publik. Nah, ini dihubungkan oleh Shafris dan kawan-kawan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik itu merupakan bidang administrasi yang tumpang tindih. Kebijakan publik sistem otak dan saraf, manajemen publik sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Ya sama gitu ya, kalau mereka tidak bekerja otak dan jantung ya orang akan meninggal. Ya. Manajemen publik proses menggerakkan sumber daya manusia dan manusia sesuai dengan perintah kebijakan publik.
tapi diperintahkan kan, kita sudah pada pertemuan pertama ini sudah dibahas ini. Lalu manajemen publik itu sama dengan menerjemahkan ide kebijakan ke dalam tindakan nyata. Ya, seperti dikatakan oleh Out dan kawan-kawan, bahwa manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam program-program tindakan. Jadi, itulah manajemen publik. Apa yang diputuskan oleh administrator, kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, lalu diimplementasikan. Nah, contohnya perencanaan dan manajemen strategis, sistem klasifikasi jabatan, prosedur seleksi dan perekrutan pegawai, analisis dan formulasi anggaran, keahlian supervisi, evaluasi organisasi dan program, manajemen program proyek, manajemen kinerja, dan sebagainya. Nah, manajemen publik itu mengadopsi manajerial sektor. Nah, kadang-kadang ya kita itu manajemen publik itu sering kali mengadopsi teknik manajerial sektor bisnis. Asumsi manajemen publik, administrasi organisasi pemerintah dan non-profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta bisnis, private and public management are similar. Karena itu alat manajerial bisnis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas dapat juga diterapkan di organisasi publik atau non-publik. Sehingga sekarang itu muncullah itu ya yang namanya revenue governance itu ya. Ya privatisasi sektor publik gitu kan. Nah, manajemen publik itu pada dasarnya sama dengan manajemen bisnis gitu. Ya, lihat aja nih, seperti anjing pudel ini. Semuanya sama, coba, tapi ada perbedaannya. Kalau kita perhatikan, coba apa perbedaannya itu ya, anjing pudel itu. Dari pitanya, ini merah, ini biru, cara ngikatnya beda. Ya, kalungnya warnanya beda, ya kan gitu. Terus kalau ini satu merah, kalau ini dua gitu kan, ya kan? Nah, jelas ini mulutnya, kalau ini menganga, ini tidak, kan gitu. Jadi itu saja ya. Baik manajemen fokus on government and non-profit administration, content that private and public project management are similar. Kontennya sama, isinya sama. Therefore, government official can learn from the management method used is the private sector. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebaiknya kalau misalkan kantor-kantor pemerintah itu, pegawai pemerintah itu, aparatur pemerintah itu dapat belajar dari metode yang digunakan oleh private sector. Nah, saya kira sebagai kesimpulan, kajian manajemen publik itu adalah manajemen instansi pemerintah, keahlian teknik manajerial, studi tentang aspek organisasi yaitu perpaduan antara fungsi dan tool manajemen, cara mengimplementasikan kebijakan publik, caranya ya, lalu proses menggerakkan SDM dan non-SDM sesuai dengan perintah kebijakan, menerjemahkan ide kebijakan ke dalam tindakan nyata, mengadopsi teknik manajerial sektor publik, dan pada dasarnya sama dengan manajemen bisnis. Saya kira itu pada pertemuan yang kedua ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah di sana sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.